Selamat datang di channel Milenia. Selamat bertemu kembali di channel kesayangan kita semua, Sulu Pandu Channel. Ya, kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan aplikasi Zoom untuk teman-teman guru. Karena kita sekarang dalam masa pandemi COVID-19 yang memaksa kita harus bekerja dari rumah. Jadi termasuk dengan Bapak Ibu guru semuanya harus mengajar dari rumah. Nah, aplikasi ini sangat mendukung kerja dari Bapak Ibu guru semuanya ketika Bapak Ibu mau mengajar murid-murid itu dari rumah. Tentunya dalam jaringan internet. Ya, selama ini kita sudah kenal yang namanya aplikasi Zoom Meeting. Ya, mungkin bagi sebagian orang sudah menggunakannya dengan fasih, namun saya mencoba menjelaskan juga sedikit bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan aplikasi Zoom ini. Tentunya pertama-tama kita harus mempunyai aplikasi Zoom, yaitu dengan kita mendownload aplikasi ini di Google. Kita cari saja di Google, kita tulis saja aplikasi Zoom, dan bisa juga kita mendownloadnya di Play Store. Jadi bisa kita download melalui HP, bisa juga kita download melalui laptop. Jadi ada yang bisa diinstal di sistem Windows, ada juga yang diinstal di sistem Android. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang Zoom yang akan diinstal di sistem Windows. Jadi pertama kita harus mendownload Zoom. Kita klik saja di form pencarian ini, aplikasi Zoom. Ya, ini dia aplikasi Zoom. Setelah itu akan muncul ini web resminya, zoom.us. Kita download for Windows. Nah, setelah kita download akan ada file yang masuk ke komputer kita di sini. Nah, dari situ kita akan menginstalnya ke dalam laptop kita. Oke, saya rasa untuk install itu kita tinggal klik file instalasinya, lalu next, nanti akan selesai. Dengan sendirinya kita akan mengikuti panduan-panduan instalasinya, nanti dengan sendirinya akan terinstall di laptop kita dan tampilannya akan seperti ini ketika kita membukanya. Baik, di sini ada beberapa menu yang disajikan oleh aplikasi Zoom. Yang pertama, menu New Meeting, menu Join, menu Schedule, dan menu Share Screen. Menu New Meeting gunanya adalah kita untuk membuat meeting. Jadi kita yang membuat meetingnya akan mendapatkan ID meeting dan password. Lalu ID meeting dan password itu akan kita bagikan kepada peserta yang akan mengikuti meeting yang kita buat. Selanjutnya menu Join. Menu Join ini untuk kita mengikuti meeting yang telah dibuat oleh orang lain.
atau misalnya kita sebagai murid, kita akan masuk pada menu join. Nanti di sana akan ada menu lagi yang akan muncul, di mana kita akan memasukkan ID meeting dan password meeting. Di sini ada menu schedule. Ada menu schedule. Menu schedule ini akan kita buat sebuah meeting yang kita buat waktunya untuk berapa hari kemudian. Misalnya di sana kita akan bisa setting tanggal berapa dan mulainya jam berapa, lalu ID dan passwordnya kita akan bagikan kepada peserta yang akan ikut. Share screen ini untuk membagikan tampilan atau file-file presentasi kita kepada peserta meeting. Jadi mungkin itu untuk penjelasan dari beberapa menu yang ada ini. Oke, saya coba menyampaikan menu-menunya, aplikasinya teman-teman. Jadi di sini ada menu new meeting ya, start with video. Kalau kita klik di panahnya, ini ada menu join, ada menu schedule, menu share screen. Oke. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan menu new meeting ya, bagaimana membuat meeting. Jadi sebagai guru, kitalah yang membuat meetingnya. Nanti ID meeting akan kita sampaikan kepada murid. Namun sebelum kita membuat new meeting, alangkah baiknya kita harus siapkan dulu file-file yang akan kita sampaikan kepada murid-murid, atau menyiapkan bahan ajar kita dalam bentuk PowerPoint, sehingga dengan mudah nanti kita akan menyampaikan kepada murid-murid. Oke, kita mulai saja dengan new meeting. Kita klik di new meeting ya, ini tampilan dari new meeting ya, sedang koneksi ya. Oke, semua fungsi diaktifkan, video aktif, audio juga aktif. Jadi ini untuk audio, ini untuk video. Kalau kita klik di sini, maka videonya mati. Oke, kita aktifkan lagi. Ya, Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk di sebuah ruangan meeting, jendela meeting ya. Jadi di sini kita bisa mengubah pilihan kamera, bisa kamera laptop. Jadi saya menggunakan kamera handphone. Jadi bisa juga kita laptopnya untuk menyampaikan presentasi, namun videonya kita bisa pakai dari handphone. Nanti untuk tutorialnya nanti saya akan sampaikan pada video selanjutnya. Baik, bagaimana kita cara mengetahui ID meeting? Ya, dan untuk mengetahui ID meeting, kita klik di meeting information. Ya, meeting information nanti akan muncul. Ya, inilah dia ID meetingnya. Kita salin ID meeting ini dengan passwordnya. Nah, ID meeting inilah yang akan kita bagikan kepada murid-murid, sehingga murid-murid bisa mengikuti ruang meeting yang telah Bapak Ibu buat. Atau bisa juga kita bagikan kepada murid itu melalui WhatsApp. Tinggal copy linknya, lalu kita paste di WhatsApp. Misalnya kalau sudah buat grup WhatsApp tentang kelas misalnya.
grup WhatsApp kelas 5, grup WhatsApp kelas 6. Nah, lebih efektif ketika menggunakan link. Kita copy paste link, nanti murid-murid tinggal klik linknya dan secara otomatis akan masuk di ruang meeting yang telah Bapak Ibu buat. Ya, itu tentang bagaimana mendapatkan ID dan password meeting. Baik, di sini ada beberapa menu lagi. Ada menu partisipan. Partisipan ini menampilkan peserta yang masuk. Ketika ada peserta masuk, nanti akan ada muncul notifikasi di sini. Jadi untuk menerimanya kita klik ada tulis admit. Dengan klik admit maka secara otomatis dia akan masuk dan muncul di daftar partisipan ini. Oke. Lalu di sini ada menu chat. Menu chat ini gunanya misalnya untuk murid-murid sambil mendengarkan penjelasan, mereka akan sambil chat di sini. Misalnya mereka akan bertanya, "Pak, saya tidak mengerti. Tidak mengerti yang ini," misalnya. Lalu kirim. Nanti chat-chat itu akan muncul di layar bagian depan. Nanti dengan sendirinya chat-chat itu akan muncul, lalu nanti Bapak Ibu guru semua akan bisa lihat. Oke. Di sini ada menu screen, share screen ya. Nah, disinilah kita akan menyampaikan file-file presentasi kita ya, file bahan ajar kita kepada murid-murid kita. Jadi makanya saya sampaikan tadi, sebelum kita memulai sebuah meeting, kita harus siapkan semua bahan-bahan yang akan mau kita sampaikan kepada peserta meeting. Jadi kita klik saja di share screen. Nanti apa yang sudah kita buka nanti dengan sendirinya sudah masuk di dalam daftar ini, di dalam daftar share screen. Tinggal kita pilih file yang mana yang mau kita bagikan. Contohnya ini file bahan ajarnya dalam bentuk presentasi. Oke, tinggal klik share. Nah, inilah dia. Jadi ini bahan ajar Bapak Ibu semuanya. Jadi sebelumnya memang harus disiapkan dulu sebelum kita membuat meeting. Misalnya buatlah judul mengenal benda cair. Jadi begitu Bapak Ibu, nanti sambil menjelaskan, sambil menampilkan ini kepada murid-murid ya, nanti murid-murid akan melihat dan sambil mendengar. Dan ini sama seperti di dalam kelas kalau kita didukung dengan alat-alat yang baik dan juga jaringan internet yang baik. Jadi ya, kita bisa meminimalkan ruang untuk kita berkumpul agar virus COVID-19 itu tidak cepat menyebar kepada murid-murid dan kepada kita semuanya. Jadi ketika sudah selesai mengajar, sudah selesai menyampaikan materinya, ya kita stop share. Kita klik di stop share. Jadi kita tidak lagi membagikan bahan ajar itu, namun kita kembali lagi kepada video dan
kita akan menjelaskan dan menyampaikan lagi kepada murid. Ya, mungkin untuk sementara untuk membuat meeting saya rasa cukup jelas, dan kalau memang belum jelas bisa sampaikan di kolom komentar. Mungkin apalagi yang mau dijelaskan, saya akan siap untuk menjelaskan ya tentang share screen dan meeting. Bapak Ibu bisa Bapak Ibu rekam ya, untuk menjadi bahan bahan untuk menyampaikan laporan atau apalah administrasi di sekolah, sehingga Bapak Ibu diketahui bahwa memang Bapak Ibu sudah melakukan tugas sebagai guru, walaupun ada halangan virus COVID-19, namun niat untuk mendidik dan mengajar murid-murid tetap Bapak Ibu lakukan. Jadi Bapak Ibu, jadi itulah tadi penjelasan mengenai tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Zoom dengan menu New Meeting. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu Join Meeting, bagaimana bergabung di meeting, bahwa kita sebagai peserta meeting. Jadi yang saya jelaskan ini tadi adalah kita sebagai pembuat meeting. Jadi ada perbedaan kita yang membuat meeting dan kita yang mengikuti meeting. Oke, sampai di sini penjelasan tentang New Meeting. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik subscribe. Itu gratis, tidak merugikan Bapak Ibu semuanya, namun Bapak Ibu semua akan mendapat notifikasi ketika saya membuat video baru tentang judul baru di Zoom meeting ini, misalnya join. Jadi tidak perlu Bapak Ibu lagi mencari di YouTube misalnya tentang Zoom. Ketika sudah ada notifikasi, nah Bapak Ibu bisa langsung nonton video-video selanjutnya. Itulah gunanya tombol subscribe. Baik Bapak Ibu, demikian untuk kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.